hukum itu tidak berlaku buat orang miskin. Hidup kaya raya mungkin jadi impian semua orang, tapi tidak semua orang mau bekerja keras untuk mencapai kesuksesan itu. Hello Randomania, what's up? Semoga kalian sehat selalu, amin. Di video kali ini, saya akan menceritakan alur cerita film Perjanjian Gaib yang dirilis pada tahun 2023. Ingat ya, video ini berisi konten spoiler, ingat loh, spoiler. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan di subscribe saja, biar kami lebih semangat menceritakan film lainnya. Dan tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke pembahasannya. Cekidot. Film ini diawali dengan memperlihatkan sepasang suami istri yaitu Wati dan Andi yang lelah dengan kehidupannya yang miskin dan ingin cepat kaya dengan cara yang instan. Saat itu mereka datang ke kuburan di tengah hutan. Mereka meminta kekayaan kepada penunggu kuburan itu. Andi dan Wati tinggal di sebuah kontrakan kumuh dan hidup serba kekurangan. Dan saat itu, Andi baru saja dipecat dari kerjaannya sebagai penjaga mayat di rumah sakit. Sehingga mereka harus benar-benar memutar otak untuk bertahan hidup. Setelah meminta kekayaan pada kuburan semalam, bukannya uang yang Wati dapatkan, tapi malah seorang anak. Wati pun menyembunyikan kehamilannya pada Andi karena tak ingin menambah beban suaminya. Walaupun hidup serba kekurangan, tapi Wati dan Andi terlihat harmonis. Saat mereka sedang makan lotek, tanpa sengaja Wati melihat iklan lowongan pekerjaan di koran bungkus lotek itu. Koran itu keluaran terbaru dan Wati pun melihat loker yang ada di koran itu. Dicari pengasuh lansia untuk mengurus orang nenek yang separuh stroke. Gajinya pun tidak main-main, yakni 8 juta per bulan dan dapat bonus juga sesuai performa kerja. Tidak lama kemudian, datanglah ibu kontrakan sambil teriak-teriak menagih uang sewa. Ia memberikan waktu 2 minggu kepada Wati dan Andi untuk melunasinya. Apabila mereka tidak bayar, willy-nilly mereka harus angkat kaki dari kontrakannya. Karena terdesak ekonomi, mereka pun memutuskan untuk melamar pekerjaan yang ada di koran itu. Keesokan harinya, Wati dan Andi bergegas ke alamat yang tertera pada iklan itu. Sesampainya di sana, mereka sangat terkejut karena melihat rumah itu sangat besar. Saya sempat bekerja. Mereka pun akhirnya bertemu dengan Sata, anaknya nenek yang akan mereka urus. Saat interview, Andi mengaku sempat kuliah jurusan kesehatan, namun tidak sampai lulus karena saat itu reformasi lagi ricuh. Sedangkan Wati mengaku hanya lulusan SMA dan berpengalaman mengurus orang tua. Wati mengatakan orang tua yang sedang sakit itu seperti kembali menjadi bayi, jadi harus sabar-sabar. Sata pun menanyakan kebenaran Wati yang lahir di Rabu Legi. Tiba-tiba Andi langsung bertanya, "Oh, nenek kejawen." Dan pada akhirnya mereka berdua pun diterima bekerja di rumah itu. Keesokan harinya mereka datang kembali ke rumah itu dengan membawa barang-barang mereka. Sata pun menjelaskan kepada mereka berdua apa saja yang harus dilakukan setiap hari di rumah ini. Setiap pagi Wati dan Andi harus bangun sebelum jam 3 pagi. Bersih-bersih, memasak, mengurus nenek dan menyiapkan segala keperluannya. Mereka juga harus mengganti sesajen dan menyalakan dupa setiap hari. Mereka juga harus mengurus ayam-ayam cemani punya nenek. Ayam itu akan dipotong setiap ada acara. Selain itu, mereka juga harus mengurus kucing nenek yang harus dicek makanannya setiap jam 3 pagi dan jam 3 sore. Mereka pun diantar ke kamar tempat mereka beristirahat. Wati dan Andi sangat senang karena kamarnya luas dan bagus. Setelah itu, mereka diajak ke kamar nenek. Terlihat nenek sedang duduk di kursi goyangnya sambil ngehaleang alias nembang. Sata beritahu nenek tentang pengasuh baru dan mulai bekerja hari ini. Nenek pun dibawa keluar rumah untuk berjemur, sedangkan Andi diajari cara mengganti sesajen. Tidak lama kemudian, 2 warga desa datang menghampiri mereka. Mereka membawa bunga kantil segar pesanan nenek. Sata pun membayar bunga itu dan melebihkan bayarannya. Hal itulah yang membuat para warga di sana senang dan segan terhadap keluarga nenek.
Sata pun pamit bekerja dan 2 warga desa pun ikut pamit juga. Wati pun memberikan kembang kantil itu pada nenek dan nenek langsung memakannya dengan lahap. Siang harinya, Wati menyuapi bubur pada nenek sambil mengajak ngobrol. Namun, nenek tidak menjawab sedikit pun. Saat akan menyuapi, nenek melempar sendok dan bubur pun tumpah. Wati segera membereskannya dan saat melihat ke kolong ranjang, dia melihat ada sesajen di kolong ranjang nenek. Malam pun tiba, terlihat Wati sedang memandikan nenek di dalam bathtub. Nenek terus menatap ke arah jendela hingga membuat Wati penasaran dan mengeceknya, tapi tidak ada apa-apa. Wati melanjutkan membasuh nenek, tapi tiba-tiba nenek terlihat ketakutan dengan pandangan ke atas. Nenek yang ketakutan langsung mencengkeram tangan Wati hingga tak sengaja mencakar kulitnya. Wati yang kesakitan bergegas pergi dan meninggalkan nenek sendirian. Ternyata memang ada sosok yang dari tadi memperhatikan nenek. Dalam sekejap mata, sosok itu sudah berada di atas nenek. Air di bathtub pun tiba-tiba berubah warna menjadi hitam. Andi pun datang menghampiri nenek. Ia terkejut melihat nenek kejang-kejang. Ia pun segera membawa nenek ke kamarnya. Sementara itu, Wati sedang berada di warung nasi Bu Marni. Di sana, ia mendapatkan banyak informasi tentang keluarga nenek. Warga sekitar menyebut nenek dengan panggilan Nenek Dasa. Sebenarnya, tidak ada yang tahu pasti nama asli nenek. Tapi semua anaknya nenek diberi nama belakang Dasa. Nenek mempunyai 5 anak dari suami pertamanya. Yang pertama bernama Dwi, namun dia meninggal ketika remaja karena mengalami kecelakaan saat ulang tahun nenek. Dan suami nenek meninggal karena stres kehilangan anak pertamanya. Terus yang kedua namanya Mbak Ata. Namun dia sudah meninggal tahun lalu saat hari ulang tahun nenek. Yang ketiga Mbak Asta. Dan yang keempat Mbak Nawa. Dan yang terakhir Mas Sata. Dan anehnya semua anak-anak nenek Dasa tidak ada yang menikah. Mereka memberitahu agar Wati jangan heran kalau ada kejadian aneh di rumah itu. Konon katanya banyak warga bilang nenek sering dikirimi santet namun tidak ada satupun yang mempan. Banyak juga yang bilang kalau di rumah nenek ada brankas, yang mana isinya bisa membuat kaya raya 7 turunan. Mendengar hal itu, Wati yang semula ketakutan menjadi semangat kembali. Karena sebenarnya ia ingin mengincar harta benda yang ada di rumah nenek. Sesampainya di rumah, Wati melihat kucing nenek sudah meninggoy. Wati bergegas memberitahu Andi yang sedang berada di kamar nenek. Wati mengatakan kalau nenek jangan sampai tahu kalau kucingnya mati. Wati menyuruh Andi untuk menguburnya. Nanti kalau nenek bertanya, ia akan menjelaskan kalau kucingnya kabur. Andi pun mengubur kucing nenek di halaman belakang rumah. Terlihat ada sosok misterius yang terus memperhatikan Andi dari kejauhan. Sementara itu, Wati sedang masak bubur untuk nenek. Tiba-tiba saja jendela dapur terbuka dengan sendirinya. Wati segera menutup kembali jendela itu. Dan tidak lama kemudian, lampu di rumah itu pun mati. Nenek yang sedang di dalam kamar ketakutan karena didatangi sosok menyeramkan. Sosok itu langsung menyerang nenek dan si nenek langsung kejang-kejang. Dan pada akhirnya si nenek pun tewas dengan cara yang mengenaskan. Wati yang ingin melihat keadaan nenek dibuat histeris karena melihat nenek sudah tak bernyawa. Andi pun datang karena mendengar teriakan Wati. Andi segera memeriksa keadaan nenek untuk memastikan apakah nenek masih hidup atau sudah meninggoy. Tahu tandanya orang kalau udah meninggal. Wati curiga kalau nenek terkena santet karena matinya tidak wajar. Andi berinisiatif akan menelpon Sata, namun hal itu dicegah oleh Wati karena mereka bisa jadi tersangka atas kematian nenek. Wati mengatakan, kita ini orang miskin. Hukum itu tidak berlaku buat orang miskin. Mendengar hal itu, Andi mengurungkan niatnya. Pikiran bingung dan kalut, Andi mengajak Wati untuk kabur saja dari rumah ini agar mereka terlepas dari tanggung jawab atas kematian nenek. Namun, Wati bersikeras tidak akan pulang sebelum menemukan harta nenek. Andi tidak setuju dengan Wati dan ia tidak mau mencuri. Wati tetap pada pendiriannya karena Wati lebih takut hidup miskin. Wati pun mengingatkan pada Andi akan hutang ibunya yang sangat besar dan biaya adiknya untuk kuliah.
Andi pun akhirnya setuju dengan Wati untuk mengambil harta si nenek. Wati meminta Andi untuk menjaga mayat si nenek, sedangkan Wati akan berkeliling mencari harta di rumah itu. Wati terus menelusuri rumah itu dengan sebatang lilin sebagai penerangan. Tidak lama kemudian terdengar suara Andi yang berteriak memanggil Wati, karena Andi melihat sesuatu di dalam lemari di kamar nenek. Mereka menduga kalau nenek menyimpan hartanya di lemari itu, tapi sayangnya lemari itu terkunci. Sudah 2 jam mereka mencoba membuka lemari itu dengan kawat, tapi tidak ada hasil. Malam semakin larut, mereka berdua mulai mengantuk dan tertidur. Beberapa jam berlalu, kemudian Andi terbangun. Ia mencoba membangunkan Wati, tapi Wati tak kunjung bangun. Lalu kemudian dia mendengar suara kawih seperti suara nenek. Dia pun bergegas untuk melihat mayat nenek, tapi mayat nenek tidak ada di kasur. Dan tiba-tiba ada sesuatu di lantai yang tertutup selimut. Saat Andi akan membuka selimut itu, tiba-tiba tangannya ditarik ke dalam selimut itu. Di dalam selimut itu, Andi melihat hantu nenek. Andi segera membaca ayat kursi, namun hantu nenek lebih hafal ayat kursi dibandingkan Andi. Dan ternyata it's just dream. Andi sangat lega, ternyata hanya mimpi. Dan saat Andi menengok ke samping, Andi melihat hantu nenek berada tepat di hadapannya. Andi berusaha setenang mungkin dan membangunkan Wati. Dan ketika Wati bangun, hantu nenek sudah menghilang. Hari sudah pagi, Wati dan Andi terkejut karena mayat nenek tidak ada di kasur. Saat mereka melihat ke kolong ranjang, mereka menemukan mayat nenek berada di sana. Mereka berdua saling menatap satu sama lain karena heran siapa yang telah memindahkan mayat nenek. Tidak lama kemudian bel rumah berbunyi. Ternyata itu adalah salah satu warga desa yang akan mengantarkan kembang kantil pesanan nenek. Warga itu pun bertanya kenapa nenek belum berjemur, karena sekarang sudah jamnya untuk nenek berjemur. Andi menjawab kalau nenek sedang sakit. Wati datang untuk memberikan uang agar warga itu cepat pulang. Nenek, cepat sembuh. Sebelum pulang, warga itu menyapa nenek yang terlihat di jendela kamarnya. Andi dan Wati yang melihat hal itu hanya bengong dengan tatapan penuh ketakutan. Tidak lama dari itu, telepon pun berdering. Ternyata Mas Hatta yang menelpon dan mengabari sore ini ia akan datang ke rumah untuk bertemu nenek. Tentu saja hal itu membuat Wati dan Andi panik. Mereka mencari cara bagaimana agar Mas Hatta tidak mengetahui kematian ibunya. Bukannya bisa diawetin ya? Wati pun memiliki ide bagaimana jika mereka mengawetkan mayat nenek. Andi segera bergegas ke rumah sakit tempat kerjanya dulu. Melalui temannya, ia pun bisa membeli formalin. Karena saat dulu Andi sering menjaga mayat, jadi dia tahu bagaimana cara mengawetkannya. Di luar prediksi BMKG, Sata datang di siang hari. Sementara mereka belum selesai mengurus mayat nenek. Andi segera berlari ke depan rumah untuk membuka gerbang, sedangkan Wati harus membersihkan mayat nenek dan meriasnya. Saat Sata masuk ke kamar, Wati sudah beres mengurus nenek. Wati mengatakan nenek sedang tidur. Tujuan Sata datang ke sini hanya untuk meminta sidik jari nenek. Ia akan meminjam uang nenek karena akan memulai bisnis baru. Sata akan datang lagi ke rumah saat hari ulang tahun nenek. Mbak Nawa juga akan datang bersama anak adopsinya. Malam harinya, Wati dan Andi heran dengan anak-anaknya nenek. Mas Sata datang hanya untuk mengambil sidik jari nenek saja. Jadi mereka tidak benar-benar peduli dengan nenek. Keesokan harinya, Andi dan Wati membawa mayat nenek berkeliling agar para warga tidak curiga dan mengira nenek masih hidup. Andi dan Wati pun berhenti di warung Bu Marni. Saat itu mereka tampak mengobrol dengan mayat nenek. Ternyata di mata orang lain, nenek masih hidup dan bisa berinteraksi dengan mereka. Nenek bisa aja. Andi dan Wati sangat heran dengan kejadian itu. Andi mulai ketakutan karena mereka berdua saja yang melihat nenek sudah mati. Wati pun memukuli Andi dengan bantal karena suaminya penakut. Tanpa disengaja, bertebaran uang kertas keluar dari bantal itu. Ternyata selama ini nenek menyimpan uangnya di dalam bantal. Andi dan Wati pun penasaran dan mengecek ke bawah kasur.
Mereka sangat senang karena terdapat uang yang lebih banyak di sana. Selain itu, ada kunci lemari yang tersimpan di bawah kasur. Mereka pun mengumpulkan uang yang mereka temukan dan berjumlah 20 juta rupiah. Mereka sangat senang akan hal itu. Untuk merayakan ini, mereka minum alkohol yang ada di rumah itu. Kemudian Andi mengajak Wati pergi karena uang 20 juta sudah cukup bagi mereka. Tapi Wati tidak mau, ia ingin mendapatkan lebih dari itu. Oh, habis mati. Dan tiba-tiba lampu di rumah itu pun mati. Andi melihat Wati ngahaleang alias nembang dan berjoget. Andi mencoba menyadarkan Wati, tapi Wati terus saja bernyanyi. Andi mulai ketakutan ketika melihat hantu nenek ada di belakang Wati. Keesokan harinya, Wati tersadar dan segera merapikan uang yang pabalatak alias berserakan di lantai. Saat sedang merapikan uang, ia melihat ada kaki nenek di hadapannya. Wati yang ketakutan berusaha membangunkan Andi. Namun ketika Andi bangun, hantu nenek sudah menghilang. Andi merasa ada yang tidak beres dengan nenek. Nenek tidak suka jika mereka mengambil uangnya. Andi tetap kekeh mengajak Wati untuk pergi membawa uang 20 juta. Tapi Wati sangat stubborn dan dia tidak mau pulang hanya dengan uang segitu. Akhirnya Andi memilih untuk pergi sendirian. Saat sedang mengemasi barang, seketika terdengar jeritan Wati. Ternyata kunci di balik kasur itu adalah kunci pintu lemari yang ada di kamar nenek. Ternyata di dalam lemari itu ada sebuah pintu menuju ruangan rahasia. Harta nenek yang banyak disimpan di ruang rahasia itu. Wati menemukan berangkas di ruangan itu dan mencoba membukanya. Sedangkan Andi melihat meja ritual milik nenek. Di meja itu ada 3 foto anaknya nenek, yaitu Mbak Asta, Mbak Nawa, dan Mas Hatta. Selain itu, ada pula foto nenek dengan banyak anak-anak. Karena berangkas tidak bisa dibuka, Wati memanggil Andi untuk membantunya membuka berangkas. Saat mereka sedang berusaha membuka berangkas, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki masuk rumah itu. Mereka segera keluar dan akan kembali membuka berangkas ketika keadaan sudah kembali aman. Pembantu barunya, Mbak Nawa. Ternyata yang datang adalah Mbak Nawa dan anak adopsinya. Mbak Nawa menyuruh Andi untuk membawa barang bawaannya di lantai bawah. Kedatangan Mbak Nawa datang ke sini yaitu untuk merayakan hari ulang tahun nenek yang akan dilaksanakan besok. Andi dan Wati yang sedang di dapur mengajak Wati untuk pergi sekarang juga. Tapi Wati tetap tidak mau dan dia ingin hidup kaya raya. Kemudian Mbak Nawa datang menyuruh mereka membeli beberapa keperluan di warung Bu Marni. Ketika Andi sedang di warung, para warga penasaran dengan foto yang dipegang Andi. Itu adalah foto nenek bersama anak-anaknya. Ternyata para warga sudah curiga sejak lama kalau anak nenek memang banyak. Dan sepertinya mereka berasal dari bapak yang berbeda-beda. Mereka pun baru sadar jika nenek memberikan nama anak-anaknya dengan angka yang berurutan. Mereka pun curiga kalau nenek hidup abadi dan tidak akan pernah mati. Tapi anak-anaknya lah yang akan mati dijadikan tumbal. Dan setiap ulang tahun nenek, pasti satu anak akan meninggal. Ini ulang tahun, jadi bakal ada yang meninggal lagi. Sementara itu di rumah, Wati melihat Mbak Nawa dan anaknya mengobrol dengan nenek. Wati jadi dilema dan mempertanyakan nenek itu sudah mati atau tidak. Kemudian Andi datang dan menceritakan pada Wati kalau nenek melakukan pesugihan untuk kekayaan dan umur panjang dengan cara menumbalkan anaknya. Malam harinya, saat semua orang sudah tidur, Wati menyelinap masuk ke kamar nenek. Kemudian dia membuka lemari dan masuk ke ruangan rahasia. Wati mencoba membuka berangkas dengan kode asal-asalan. Wati merasa ada seseorang yang terus memperhatikannya. Sementara itu, Andi terbangun dari tidurnya dan tidak melihat Wati di kasur. Tapi dia melihat Wati ada di ruang tengah sedang diam. Keesokan harinya, Andi dibangunkan oleh Mas Hatta yang baru sampai. Hatta memarahi Andi karena terlambat bangun. Kemudian Hatta meminta Andi untuk memotong ayam cemani untuk perayaan ultah nenek. Saat akan memotong ayam, Andi melihat ayam seperti Wati. Andi sangat bingung dan ketakutan melihat hal itu. Ia pun tidak sanggup lagi dengan semua teror ini. Kemudian ia berlari ke dalam rumah. Andi mengatakan semua yang terjadi jika nenek sudah meninggal. Hatta dan Nawa berkata kalau nenek masih hidup dan dia ada di ruangan sebelah.
Andi dan Wati pun mencoba melihatnya, dan benar saja nenek masih hidup. Wati memarahi Andi karena kejadian tadi. Andi pun mengajak kembali Wati untuk pergi dari rumah ini, tapi Wati tetap tidak mau. Akhirnya, Wati jujur dengan kehamilannya, dan ini adalah alasan Wati ingin kaya, agar hidup mereka terjamin dan tidak keguguran lagi seperti dulu. Mendengar Wati hamil, Andi langsung luluh dan bertekad akan mencuri harta benda punya nenek. Mereka pun menyusun rencana untuk melancarkan aksinya. Saat mereka sibuk dengan acara nenek, Andi akan mengalihkan perhatian semua orang. Kemudian Wati harus segera bergegas masuk ke ruangan rahasia. Andi sudah menyiapkan beberapa kombinasi angka termasuk ulang tahun nenek untuk membuka berangkas itu. Mereka harus bisa mengambil harta karunnya sebelum Mbak Asta, yakni anak ketiga nenek, sampai di rumah itu. Di sisi lain, saat Mbak Asta sedang di perjalanan, tiba-tiba ia mengalami kecelakaan. Saat keluar mobil, ia tertimpa teuing naon eta yang jatuh dari atas menimpa dirinya hingga tewas. Wati yang akan masuk ke ruangan rahasia diteror oleh hantu nenek. Wati yang takut langsung mengurung diri di dalam lemari, tapi tiba-tiba ketika keluar dari lemari, Wati sudah berada di dimensi lain. Di sana, Wati melihat hantu anak-anak nenek sedang berkumpul bersama. Andi pun datang dan mencoba menenangkan Wati. Wati yang ketakutan meminta Andi untuk segera pergi dari rumah ini. Tapi sekarang Andi yang tidak mau dan mencoba meyakinkan Wati. Di saat perayaan ultah berlangsung, mereka berdua bersama-sama masuk ke ruang rahasia itu. Akhirnya berangkas bisa dibuka dan mereka mengambil semua harta itu. Mereka membungkusnya menggunakan kain yang telah mereka sediakan. Setelah itu, mereka berdua segera keluar dari rumah nenek. Saat mereka sedang melarikan diri, kaki Andi ditarik oleh hantu nenek. Wati berusaha menolong Andi dan memapahnya keluar. Tapi saat mereka keluar dari kamar nenek, seketika mereka berada di dimensi lain. Terlihat hantu nenek sedang merayakan ultahnya bersama dengan hantu anak-anaknya. Mereka dihadang oleh hantu anak-anak nenek karena himpitan hantu. Wati tak sadarkan diri. Pada akhirnya Wati dan Andi pun terpisah. Andi menyuruh Wati pergi membawa harta itu dan selamatkan calon anak mereka. Andi mengorbankan dirinya demi anak dan istrinya. Akhirnya Wati berhasil keluar dengan keadaan selamat. Saat akan keluar gerbang, Wati teringat masa-masa sulit bersama Andi. Andi selalu ada saat susah dan senang. Bahkan Andi rela mengorbankan dirinya sendiri. Wati pun tersadar dan memutuskan untuk kembali ke rumah itu. Dia tidak bisa hidup tanpa suaminya. Nenek Dasa pun sudah berdiri di depan pintu. Wati meminta ampun pada nenek dan memohon untuk melepaskan suaminya. Nenek berkata, setiap perjanjian pasti ada timbal balik, harta atau nyawa. Wati pun mengembalikan harta milik nenek. Dengan cara itu, Andi pun dilepaskan oleh nenek dengan keadaan selamat. Mereka pun akhirnya pergi dari rumah itu. Saat akan keluar gerbang, Wati mengalami pendarahan. Itu artinya Wati keguguran lagi. Dengan perasaan sedih, mereka pun meninggalkan rumah itu. Apakah calon anak Wati dan Andi jadi tumbal oleh nenek Dasa? Teu nyaho eta mah. Pesugihan tidak akan pernah membuat nenek bisa mati. Tapi mahal harga yang harus dibayar. Anak-anak nenek akan selalu menjadi tumbal di setiap ulang tahunnya. Dan film pun berakhir. Selamat ulang tahun ya, Nek. Pesan moral yang bisa diambil dari film ini adalah, jika ingin kaya harus kerja, kerja, dan kerja. Kita pasti bisa. Dan jangan pernah bersekutu dengan jin, karena itu hanya akan membuat sengsara di kemudian hari. Saya Ede, pamit undur diri. Salam sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you and goodbye.